Xiao Yan merasa bahwa Ni Gongwan jauh di dalam tubuhnya membengkak dengan cepat, dan dia segera sangat gembira, dan kemudian tanpa ragu-ragu, dia duduk dengan kaki disilangkan di tengah jembatan air terlarang. Duduk bersila, lalu pejamkan mata, dengan hati-hati rasakan perubahan Ni Gongwan di tubuh Anda. Pada awalnya, ketika dia tahu tentang Master Formasi Dou ini, Xiao Yan tahu bahwa jika Master Formasi Dou ini dikultivasikan, itu juga akan sangat meningkatkan pertempurannya, tetapi meskipun dia telah dilatih, tidak ada cara untuk berkultivasi, yang membuat Xiao Yan cukup bingung karena pusing. Pada saat itu, identitas Master Formasi Dou seperti bantal bersulam, yang membuat Xiao Yan cukup cemas. Tapi sekarang berbeda, setelah prasasti kelahiran, Sendong, menyerap kekuatan spiritual di atas jembatan air terlarang, Ni Gongwan juga membengkak. Terobosan, Xiao Yan juga bersikeras dengan gigi terkatup dan tulang yang membandel. Meskipun rasa sakit ini tidak diragukan lagi adalah surga dan bumi dibandingkan dengan saat Ni Gongwan dibuka, itu juga membuat Xiao Yan menderita, jadi tidak heran Xiao Yan seperti ini. Pada saat ini, setelah prasasti kelahiran, Sendong, menyerap kekuatan spiritual misterius di atas jembatan air terlarang, otak Xiao Yan juga dalam kekacauan. Prasasti kelahiran, Sendong, baru saja kembali ke pil Nigong di tubuh Xiao Yan, dan tubuh Xiao Yan menjadi sunyi. Kekuatan spiritual juga ditarik oleh kekuatan prasasti kelahiran, Sendong, dan itu dipengaruhi oleh pil Nigong kecil di mana-mana. Bum bum bum, rasa sakit yang hebat berdengung di benak Xiao Yan, tetapi tidak peduli apa gerakan Ni Gongwan di tubuhnya, Xiao Yan menggertakkan giginya dan bertahan, karena Xiao Yan lebih bersemangat daripada orang lain, pada saat yang sama tahu lebih baik bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kekuasaan. Dengan berlalunya waktu, Ni Gongwan membengkak, dan laut spiritual asli berkembang pesat, dan meluas ke ruang puluhan kaki dalam waktu singkat. Xiao Yan tidak punya waktu untuk bersukacita, dan dia segera mengendalikan prasasti kelahiran, gerakan ajaib, untuk berjalan dengan cepat. 4.000, 5.000 jalan, 5.500 jalan. Awalnya, Xiao Yan mampu menyingkat 3.000 prasasti inti, dan itu tidak akan menjadi masalah untuk berurusan dengan Samsung Dodi. 5.500. Ini adalah perubahan kualitatif dari 3.000 prasasti inti sebelumnya. Jika yang sebelumnya hanya mampu menyingkat 3.000 prasasti inti untuk menangani Dou di bintang 3 yang kuat, saat ini Xiao Yan sudah mampu menyingkat 5.500 prasasti inti. Ini adalah 5.500 prasasti inti. Bahkan Xiao Yan, pembangkit tenaga listrik di tingkat bintang 5 Dodi, memiliki kepercayaan diri untuk bertarung. Pada saat ini, Xiao Yan, yang sedang duduk bersila, tidak bisa menahan tawa. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan spiritual yang menakutkan di jembatan air terlarang ini akan ditelan olehnya secara kebetulan. Namun, Xiao Yan juga mengerti bahwa jika dia tidak memiliki prasasti kelahiran, gerakan ajaib, yang diberikan oleh seorang lelaki tua misterius, terornya akan diserang oleh kekuatan spiritual yang menakutkan di jembatan air terlarang, dan dia akan menjadi tulang putih di sungai di perairan terlarang. Sebagian darinya. Tapi untungnya Xiao Yan berhasil. Xiao Yan juga bersemangat saat ini, bukan hanya karena Ni Gong Pil di tubuhnya telah mengembang beberapa kali, tetapi yang lebih penting, tulisan Natal, gerakan ajaib, pada Ni Gong Pil di tubuhnya hanya seperempatnya. Seperempat. Jika 4 rune dikumpulkan, maka prasasti kelahiran, gerakan ajaib, yang sebenarnya, maka kekuatannya. Xiao Yan juga tertawa, tampaknya akan ada tugas tambahan di masa depan, untuk menemukan 3 bagian lain dari prasasti kelahiran, gerakan ajaib ini, tetapi masalah ini tidak mengkhawatirkan, lagi pula, akan lama untuk datang ke Jepang. Ini benar-benar nyaman. Xiao Yan merasakan rasa nyaman yang tak terlukiskan di sekujur tubuhnya setelah Ni Gong Pil-nya mengembang beberapa kali. Dikatakan bahwa master formasi pertempuran yang sangat kuat mengubah tangannya menjadi formasi yang kuat. Itu tidak hanya memiliki kekuatan untuk membalikkan sungai dan laut, tetapi master formasi pertempuran yang kuat juga seorang raja. Dia memperlakukan musuh seolah-olah dia adalah raja, sebuah rumah jagal dan dibantai sesuka hati. Aku ingat pernah ada seorang guru formasi Dou yang kuat, yang, untuk menyelamatkan kekasihnya, pernah melawan 10 prajurit Dou abadi dan prajurit Kaisar Dou yang tak terhitung jumlahnya sendirian. Tebak apa yang terjadi nanti? Raja Naga Emas juga cukup menyenangkan saat ini. Mungkinkah master formasi pertempuran mana yang menang? Xiao Yan juga terkejut. Benar,
Yang menang adalah Master Formasi Dou. Dan sangat mudah untuk menang. 1. Metode formasi menjebak pembangkit tenaga Kaisar Dou yang tak terhitung jumlahnya, dan metode formasi tangan lainnya menjebak 10 Dou Xian Qiang. Oleh karena itu, dia menangani dengan 10 prajurit abadi dalam formasi, dan dengan mudah mengalahkan 10 prajurit abadi. Raja Naga Emas juga berkata dengan santai, "Itulah 10 pejuang abadi." Xiao Yan juga mengecilkan pupil matanya, jelas terlihat tidak percaya. "Hei, jangan berpikir itu tidak mungkin. Di tangan Master Formasi Dou, kekuatan sebenarnya terletak pada formasi. Semakin kuat formasi, semakin kuat, tetapi juga membutuhkan kekuatan spiritual besar dari Kastor sebagai bagian belakang. Dan ada satu hal lagi yang penting, yaitu, Master Formasi Dou tidak terkalahkan dalam formasinya sendiri." Raja Naga Emas juga berkata perlahan, "Tak terkalahkan." Xiao Yan terkejut, Xiao Yan juga tahu arti kata tak terkalahkan, jika tak terkalahkan. Ya, tak terkalahkan, dalam arti, tak terkalahkan, karena divisi formasi pertempuran adalah inti dari penciptaan dan pengendalian formasi. Jadi jika Anda bertarung dalam formasi divisi formasi berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Raja Naga Emas juga berkata perlahan, "Oke, jangan terlalu ambisius, jalannya harus diambil selangkah demi selangkah. Tapi kamu adalah berkah tersembunyi. Ayo pergi." Suara Raja Naga Emas juga perlahan lega. Xiao Yan mengangguk dengan sadar ketika dia mendengar kata-kata, karena Xiao Yan juga merasa bahwa jika bukan karena kemunculan prasasti kelahiran, gerakan ajaibnya, maka tuannya Jin Longwang pasti akan mengambil tindakan untuk memecahkan kekuatan spiritual yang menakutkan ini, dan segera melirik tuannya dengan sedikit rasa terima kasih. Raja Naga Emas. Meskipun tuannya Jin Longwanghai tidak akan memberitahu Xiao Yan banyak hal, dia bisa merasakan kekhawatiran yang tak terlihat dari tuannya Jin Longwang Xiao Yan. Xiao Yan juga seorang kekasih, meskipun dia tidak mengatakannya, dia menyimpan semuanya di dalam hatinya. Setelah ragu-ragu sebentar, Xiao Yan juga perlahan bergerak maju dengan langkah berat. Dengan peningkatan kekuatan mental, jauh lebih mudah untuk berjalan di jembatan air terlarang, dan tidak ada batasan kekuatan lain di jembatan air terlarang, jadi Xiao Yan sampai di ujung jembatan air terlarang dengan sangat mudah. Xiao Yan baru saja jatuh, dan jembatan air terlarang menghilang seketika. "Ini, apakah tidak ada jalan keluar?" Xiao Yan tersenyum tak berdaya. "Pergi." Raja Naga Emas juga melayang dalam bentuk jiwa pada saat ini, dan kemudian pupil emasnya menatap ke depannya. Xiao Yan juga mengangkat kepalanya lagi. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa setelah melewati sungai hitam yang aneh ini, energi hantu di sini tampaknya sangat tipis, dan saya tidak tahu mengapa. Aneh, kenapa ada suara tangisan terus-menerus. Dengan api putih susu dan cahaya merah naik dari tubuhnya, Xiao Yan bergerak maju perlahan, pupil coklat gelapnya melihat sekeliling dari waktu ke waktu. Jauh dari sungai coklat, Xiao Yan juga menemukan bahwa air di sungai ini sangat jernih, tetapi tulang putih di sungai terlalu mencolok, dan orang biasa tidak bisa tinggal di sini. Pada saat ini, ada tangisan samar di ruang ini, tetapi sayangnya itu tidak nyata. Xiao Yan mengambil Fen Jue dan berjalan menuju kedalaman ruang, di mana ada batu besar. Hanya saja tidak peduli apakah Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwa yang kuat atau kekuatan spiritual, dia tidak dapat melihat bagian dalam batu besar itu. Segera, dia harus menyerah, dan kemudian dengan hati-hati melihat ruang ini. Ruang ini cukup besar, radiusnya harus ratusan meter, tetapi setelah perairan terlarang, ada prasasti batu setinggi beberapa kaki di tepi ruang, dan ada sedikit cahaya di prasasti batu. Tidak jauh dari prasasti ini, itu adalah bagian bawah ruang ini, tetapi tampaknya ada teriakan aneh dari prasasti itu. Xiao Yan dengan lembut menekan langkah kakinya, agar tidak bersuara, kecepatannya sangat lambat. Pada saat ini, Xiao Yan semakin dekat dan lebih dekat ke prasasti, dan ada banyak butiran keringat di dahinya. Jelas, dengan informasi yang diketahui Xiao Yan, prasasti di depannya kemungkinan besar adalah tempat di mana hantu kembar kaisar ditekan dan disegel. Kaisar hantu kembar adalah satu kembar, tetapi bahkan jika itu adalah setengah dari kaisar hantu kembar, Xiao Yan cukup takut. Bagaimanapun, apakah itu kolam dingin atau kaisar hantu kembar di sumur hantu kota ini, mereka terlalu kuat untuk Xiao Yan. Aneh, bagaimana bisa ada hantu yang sangat menakutkan di tablet batu ini? Ketika jaraknya dekat,
Raja Naga Emas, tuannya, juga bergumam. Mungkinkah itu Kaisar Hantu Kembar? Xiao Yan juga berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun ki hantu dari Kaisar Hantu Kembar itu kuat, Anda harus hati-hati merasakan tablet batu di depan Anda, kata Raja Naga Emas tegas. Oh, mendengar itu, Xiao Yan juga sedang menyelidiki. Dengan penjelajahan Xiao Yan, tablet batu yang berjarak sekitar 10 meter dari Xiao Yan juga menjadi lebih cerah. Setelah prasasti menjadi lebih cerah, Xiao Yan juga terkejut menemukan bahwa energi hantu di ruang ini juga sangat tipis sehingga bisa diabaikan. Prasasti ini sangat menakutkan. Dengan kekuatan jiwa Xiao Yan yang kuat, dia secara alami tahu bahwa setelah penyelidikan Xiao Yan, prasasti itu juga tampak terbangun, dan kemudian melahap semua energi hantu di ruang ini. Saat seluruh tubuh prasasti menjadi lebih cerah, napas yang tampaknya telah terbangun dari zaman prasejarah. Mengapa hantu di loh batu ini begitu bermartabat? Dan ini sepertinya sedikit berbeda dari hantu yang kita temui sebelumnya. Sepertinya aura klan jiwa di benua Doki. Xiao Yan juga berkata dengan terkejut. Hati-hati, kita akan pergi jika terjadi kesalahan. Raja Naga Emas juga menjadi waspada. Ya, Xiao Yan juga menjawab, dan setelah berbicara, dia perlahan berjalan menuju tablet batu. Mengapa seseorang membobol tanah tertutup? Seharusnya tidak. Pintu segel adalah segel bersama dari 3 paman. Di dalam paviliun, suara Hudu juga menjadi khusyuk. Jelas, mereka memiliki beberapa metode unik untuk menyelidiki tanah yang disegel ini. Begitu seseorang melangkah ke tanah yang disegel, mereka akan mengetahuinya sesegera mungkin. Sialan, kuharap itu bukan dari dunia hantu. Wu Jiang juga berkata dengan sungguh-sungguh. Wu Jiang telah berpartisipasi dalam pertempuran dunia hantu sebelumnya, dan dia sangat jelas tentang kekuatan Kaisar Hantu Kembar. Selain itu, Wu Jiang juga tahu bahwa kompetisi perebutan poin ini baru berakhir dalam 5 hari, dan hantu ini belum membuat gerakan apapun. Terlalu tenang sering kali merupakan tanda sebelum badai datang. Tidak sabar, panggil kami yang bertanggung jawab atas kompetisi ini untuk memasuki hutan mayat. Setengah dari Kaisar Hantu Kembar di Hanci telah menembus segel. Adapun hutan mayat, jangan biarkan Kaisar Hantu Kembar menembus segel. Petik 2. Jika tidak, ketika keduanya bergabung menjadi satu, itu akan menyebabkan badai berdarah di Suantian-Santian kita. Setelah Wu Jiang selesai berbicara, dia juga melambaikan tangannya, dan cahaya abu-abu langsung bersinar di pinggiran hutan mayat neraka. Ini, ke dalam sinyal hutan, mungkinkah hantu di dalam telah menembus segel? Tidak, dengan orang yang bertanggung jawab atas Wu Jiang di sini, tidak akan terjadi apa-apa, ayo pergi dulu. Selalu ada orang yang berbicara di luar hutan mayat neraka, tetapi tanpa kecuali, mereka semua bertanggung jawab atas kompetisi perebutan poin ini. Pergi. Setelah Wu Jiang selesai berbicara, dia juga terbang dengan ekspresi bermartabat, dan kemudian berjalan menuju pintu masuk hutan mayat Yin. Ya, Hudu juga menjawab, dan kemudian mengejarnya. Saat keduanya pergi, beberapa hantu muncul di banyak bola kristal di paviliun. Dari penampilan ini, jelas bahwa hantu sedang mencari sesuatu. Ini yang lain, di lantai 2 hutan mayat neraka, tumpukan bukit yang terdiri dari manusia juga menumpuk. Muller juga sangat brilian, sekarang dia memimpin hantu di dunia hantu, serta beberapa andalan di Pegunungan Merah dan Lembah Merah, yang membuat Muller membengkak. Silakan, kali ini tujuan kita adalah untuk berpartisipasi dalam semua kontestan dari kompetisi penjarahan poin ini. Mari kita persembahkan manusia bodoh ini kepada Lord Ghost Emperor kita sebagai perayaan pembukaan segel. Muller juga tersenyum aneh. Pergi, hantu di samping Mueller juga saling memandang, dan kemudian menghilang. Hanya saja di mana Mueller berada, ada cukup banyak manusia, dan mereka perlahan-lahan tertidur, tetapi tanpa kecuali, setiap manusia memiliki rantai gelap di tubuhnya. Jelas, rantai gelap mengandung atmosfer yang sangat menakutkan, yang dengan kuat memenjarakan para kontestan ini. Pada saat ini, masih ada 5 hari sebelum akhir kompetisi penjarahan poin, tetapi saat ini, hutan mayat bagian dalam sudah kacau, dan adegan yang sama dipentaskan di tempat yang tak terhitung jumlahnya. Para pria berbaju hitam berjubah hitam terus menyerang dan menyelinap ke arah para kontestan yang berpartisipasi dalam kompetisi perampasan poin ini. Kemampuan, biarkan pria berbaju hitam itu pergi. Daging kecil Xiao Yan, kali ini, aku pasti akan membiarkanmu mati tanpa penguburan.
Susu. Mueller juga tertawa aneh. Ini sangat menakutkan. Xiao Yan tidak bisa tidak terkejut ketika dia merasakan aura menakutkan di atas tablet batu. Aura pada prasasti ini adalah hantu, tetapi Xiao Yan telah bertarung dalam banyak pertempuran dengan klan jiwa di benua Doqi, dan dia tidak akan salah mengira aura klan roh. Prasasti ini jelas merupakan aura klan roh. Penemuan penting ini membuat Xiao Yan memikirkan hantu-hantu yang dilihatnya di kolam yang dingin, dan sepertinya itu juga tubuh jiwa. Seharusnya ada hubungan antara dunia hantu ini dan klan jiwa. Xiao Yan juga ingin mengerti. Siapa yang masuk tanpa izin di area terlarang? Siapa yang masuk tanpa izin di area terlarang? Suara kuno dan menakutkan itu juga perlahan bergema di angkasa. Pada saat suara ini muncul, Xiao Yan juga merasa bahwa Doqi di tubuhnya telah berhenti mengalir. Dan sebenarnya ada ketidakhadiran singkat. Pada saat ini, Xiao Yan sudah menjadi pembangkit tenaga listrik di tahap awal Dou di bintang 4, dan kekuatan jiwanya juga telah mencapai puncak alam kaisar. Itu bisa membuat Xiao Yan kehilangan kesadaran berumur pendek seperti ini, dan bahkan dendamnya telah mengeras, yang cukup untuk menjelaskan kengerian tablet batu ini. Nak Xiao Yan, saya datang ke sini hanya untuk mendengar bahwa ada beberapa harta di sini, jadi untuk meminjam sesuatu. Xiao Yan juga berkata dengan hormat. Kamu tahu ini adalah tempat segel. Ada sosok ilusi di tablet batu, tetapi kekuatan sosok ilusi itu adalah Lian Xiao Yan cukup takut, dan ada kekuatan yang agak menakutkan datang dari sosok di tablet batu, dan ada beberapa suara di kekuatan itu. Ya, dan junior ini juga tahu bahwa ini adalah tempat di mana kaisar hantu kembar disegel. Xiao Yan juga tertawa. Sekarang kamu tahu, mari kita tinggal. Ada juga suara dari tablet batu. Tepat setelah Xiao Yan mengatakan kaisar hantu kembar, Xiao Yan jelas merasa bahwa kekuatan sosok di tablet batu langsung menjadi lebih kuat. Jelas, hanya sedikit orang yang tahu rahasia kaisar hantu kembar. Jika orang biasa mengetahui rahasia ini, jika mereka menjaganya di loh batu ini, atau musnahkan, orang mati tidak menceritakan rahasia. Kemudian kekuatan yang tidak dapat dijelaskan terpancar dari tablet batu, dan kemudian menyerang Xiao Yan. Haha, sudahkah kamu bertanya padaku apakah kamu ingin memindahkan muridku? Suara auman Raja Naga Emas juga bergema di ruang misterius ini. Kemudian tubuh jiwa Raja Naga Emas juga memancarkan kekuatan yang menakutkan, membuat seluruh ruang menjadi kemasan dan cemerlang. Raja Naga Emas, ada juga ledakan kejutan di tablet batu. Adapun kekuatan yang baru saja terpancar dari tablet batu untuk menyerang Xiao Yan, itu dengan mudah dihancurkan oleh kecemerlangan emas tuannya, Raja Naga Emas. Tuan benar-benar kuat, serangan di tablet batu barusan secara logis sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari Kaisar Dou Bintang 5, tapi itu begitu mudah dihancurkan oleh tuannya sendiri, Raja Naga Emas. Xiao Yanhe juga melihat tablet batu dengan sungguh-sungguh, seolah-olah suara tangisan berasal dari tablet batu. Monumen 9 jiwa, terima kasih telah mengenaliku. Kamu benar-benar menyerang murid itu. Jika ada yang salah dengan bibit yang begitu bagus, maka Raja Naga Emas juga muncul di atas kepala Xiao Yan, dan kemudian mendengus dingin. Ada banyak ketidakpuasan dalam suara itu. Raja Naga Emas, kamu dikejar dan dibunuh oleh 3 makhluk abadi dari dunia hantu, tapi kamu tidak mati. Suara di lempengan batu itu juga penuh dengan ketidakpercayaan. Hehe, tentu saja aku tidak mati. Raja Naga Emas terus mendengus dingin. Ini benar-benar Tuhan memberkati dunia manusia saya. Tablet batu itu juga sangat bersemangat. Jangan bilang begitu awal, dunia hantu dan dunia iblis tidak bisa diremehkan. Belum lagi ada dunia iblis yang mengincar harimau. Raja Naga Emas juga berkata dengan nada menghina. Ini bukan hal yang perlu kita khawatirkan. Ada orang-orang berbakat di negara ini. Ada juga suara yang memuaskan dari tablet batu. Benar, sebelumnya, saya bertanya-tanya bagaimana anak manusia ini bisa memiliki aura Anda, saya pikir. Ada juga suara dari tablet batu. Anak ini dapat dianggap sebagai murid saya sekarang. Raja Naga Emas juga tersenyum pada Xiao Yan dan berkata, bagaimana dengan Tuoshe dan yang lainnya? Tablet batu itu juga melanjutkan. Reinkarnasi. Raja Naga Emas meludahkan 2 kata dengan lembut. Ini sangat serius. Ada juga suara yang sangat tidak menyenangkan dari tablet batu, dan ada beberapa kemarahan dalam suara itu. Oke, jangan bicarakan ini, saya yakin Anda tahu untuk apa saya di sini.
Raja Naga Emas juga tertawa, memang, pasti. Ada harta karun di kota hantu, tapi aku memiliki sedikit kekuatan dari bocah manusia ini. Ada juga beberapa penyembunyian yang tak terkatakan di tablet batu. Tentang ini, meskipun kekuatan bocah ini saat ini cukup lemah, tetapi tidak ada keraguan bahwa potensinya juga tidak terbatas. Karena dia dan Tuosha sama-sama berlatih Feng Jue, Raja Naga Emas juga berkata perlahan, dan dia tidak melanjutkan berbicara setelah dia selesai berbicara. Beberapa kata telah diucapkan dengan jelas. Feng Jue, tablet batu itu terkejut, dan aura dari zaman kuno juga terpancar. Energi abu-abu langsung menyapu tubuh Xiaoyan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jangan takut, aku di sini. Tepat ketika tubuh Xiaoyan mengalami beberapa perubahan karena energi abu-abu ini, suara lembut Raja Naga Emas juga perlahan memasuki pikiran Xiaoyan. Saat energi abu-abu muncul di tubuh Xiaoyan juga perlahan-lahan melekat pada tubuh Xiaoyan, api dalam sekejap, dan kemudian bagian terdalam dari tubuh juga perlahan keluar dari tubuh. Tampaknya tertarik oleh energi abu-abu ini. Ini benar-benar Feng Jue. Bagian dalam tablet batu juga mengeluarkan suara yang sangat terkejut. Mungkin itu takdir. Petik 2. Benda di sini diambil oleh pria Tuoshe sebelumnya, sekarang gilirannya untuk datang lebih dulu. Ini benar-benar satu demi satu cincin. Ada juga sedikit perubahan kehidupan di tablet batu. Itu saja. Wah, ingat, aku prasasti 9 jiwa, yang dirancang khusus untuk menekan hantu kuat di dunia hantu. Ada 8 monumen lain selain aku, tetapi kekuatan hantu yang mereka segel juga semakin kuat dan kuat. Saya memiliki harta yang sangat berharga di sini, tapi apakah Anda mendapatkannya atau tidak tergantung pada keberuntungan Anda. Sebuah suara perlahan datang dari tablet batu. Generasi yang lebih muda harus berusaha sedikit. Xiaoyan juga mengepalkan tangannya dengan kedua tangan, dan berkata dengan hormat ke arah tablet batu. Meskipun Xiaoyan tidak tahu kekuatan hantu ini, tetapi monumen 9 jiwa menyegel hantu yang kuat ini selama ribuan tahun, yang menyelamatkan Xuan Santian dari banyak bencana, dan ini layak untuk dihormati oleh Xiaoyan. Hehe, dia benar-benar pria kecil yang sopan. Tuoshe pria itu masih terlihat sama. Dia bisa melihat orang dengan sangat akurat, meskipun Tuoshe juga muncul dari kekuatan menembus pesawat di benua Doki, tablet batu jelas ada sesuatu dalam pikiran. Batuk, batuk, batuk. Raja Naga Emas mendengar kata-kata itu dan terbatuk pelan, lalu matanya buru-buru mengedipkan mata. Oke, mari kita mulai bisnis. Harta karun ini tergantung pada nasibmu. Tapi sebelum itu, masalah Kaisar Hantu Kembar harus diselesaikan. Jika tidak, jika harta itu benar-benar diambil olehmu. Jika saya pergi, maka saya tidak bisa menekan Kaisar Hantu Kembar dengan kekuatan saya sendiri. Sosok ilusi di tablet batu juga berkata, kehidupan senior, junior secara alami akan menambah sedikit kekuatan. Xiaoyan juga tertawa. Meskipun Xiaoyan tahu bahwa orang-orang di prasasti ini akan memperlakukannya seperti ini, itu sebagian besar karena tuannya, Raja Naga Emas, terkait dengan tuannya Kaisar kuno Tuoshe. Jika tidak, nasibnya akan terkait dengan tulang putih di kerajaan, sungai tidak ada perbedaan. Aku tidak tahu bagaimana menyelesaikan segel Kaisar Hantu Kembar, senior. Xiaoyan juga bingung. Sederhana untuk mengatakan, Kaisar Hantu Kembar adalah satu kembar, dan mereka dibagi menjadi dua bagian. Yingzai dan Xiyin membentuk Kaisar Hantu Kembar di dunia hantu. Tapi Yingzai di kolam dingin cukup lemah. Si kembar Kaisar Hantu hanya digunakan sebagai foil, sedangkan Yin jahat di kota ini, hantu juga menempati posisi dominan. Suara yang sedikit berubah juga terdengar dari tablet batu. Xiaoyan mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu. Jelas, meskipun roh-roh jahat di kolam dingin telah merusak segel, mereka bukan Kaisar Hantu Kembar, itu akan menjadi pertumpahan darah lagi. Tapi itu aneh. Kejahatan di kolam dingin adalah tubuh jiwa. Bahkan jika segelnya rusak, ancamannya tidak besar, tetapi kejahatan di sumur hantu kota ini adalah tubuh manusia, sosok misterius di loh batu juga berkata. Yin Evil sebenarnya adalah tubuh jiwa. Xiaoyan juga terkejut. Jelas, meskipun dia tahu bahwa roh jahat di kolam dingin itu tidak lemah, itu sebanding dengan kekuatan Kaisar Pertempuran Bintang 6 di Wujiang, tetapi dalam persepsi Xiaoyan, roh jahat ini sangat mirip dengan aura klan jiwa di benua Doki. Tubuh manusia. Namun, sebelum Xiaoyan terkejut,
suara dari tablet batu juga bergema di benak Xiaoyan. Seperti yang kita semua tahu, manusia adalah penguasa segala sesuatu, tidak hanya memiliki kebijaksanaan yang sangat tinggi, tetapi juga memiliki keunggulan unik dalam kultivasi. Tubuh manusia, ini sedikit merepotkan. Raja Naga Emas juga bergumam, tampaknya tidak menyangka bahwa kaisar hantu kembar di monumen penekan jiwa ini benar-benar memiliki tubuh manusia. Perbedaan antara manusia dan hantu adalah bahwa manusia memiliki tubuh dan jiwa, sedangkan hantu dalam hantu sepenuhnya terdiri dari jiwa. Tubuh manusia, mungkinkah ada hubungannya dengan tangisan di tablet penekan jiwa ini? Xiaoyan juga berpikir dengan hati-hati. Ya, berbicara tentang pengalaman hidup Yin yang jahat ini juga menyedihkan. Ada juga penyesalan dari loh batu. Aku akan menyerahkan sisanya padamu. Kalimat terakhir dari tablet batu menghilang tanpa jejak, tetapi Xiaoyan masih bisa samar-samar merasakan bahwa sosok misterius itu masih ada di tablet batu. Xiaoyan juga sedikit tenang, dan kemudian berkata dengan lembut ke tablet batu, "Keluar, aku bisa mendengar tangisanmu." Saat kata-kata Xiaoyan baru saja jatuh, hantu yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul dari tablet batu. Marah, dan kemudian sosok bayangan juga melayang ke Xiaoyan. Sosok samar perlahan muncul di samping tablet batu. Xiaoyan melihat lebih dekat, dan penampilan ini ternyata adalah seorang wanita muda. Rambut panjang selendang itu sedikit menutupi separuh wajahnya, dan samar-samar terlihat bahwa wanita itu masih cukup tampan dan sangat berair. Dua mata gelap pada wanita itu menatap Xiaoyan, dan kemudian pada penguasa kuno api abadi di belakang Xiaoyan, dengan sedikit keraguan di matanya. Wanita berpakaian putih itu sedikit terkejut dan berbisik, "Kamu bisa mendengar tangisanku, bukankah kamu berbohong padaku?" "Aku memang bisa mendengar tangisanmu. Aku hanya tidak tahu mengapa kamu menangis di sini." Xiaoyan juga bertanya dengan lembut. Wanita di depannya, dengan cara tertentu, adalah bagian dari kaisar hantu kembar, dan dengan cara lain, dia adalah orang biasa, wanita manusia. Oleh karena itu, Xiaoyan juga menjadi tenang dan berbicara. "Saya sudah menangis di sini selama bertahun-tahun, tetapi sayangnya tidak ada yang pernah mendengarnya. Saya tidak percaya bahwa hari ini saya akhirnya bertemu seseorang yang dapat mendengar suara saya." Lama, wanita berbaju putih itu menghela nafas pelan. Xiaoyan menatapnya lekat-lekat, dan dengan hati-hati memeriksa tubuhnya secara bergantian antara kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual. Pada akhirnya, yang didapat Xiaoyan adalah bahwa wanita berbaju putih ini sangat aneh. Dia tampaknya bukan tubuh jiwa, tetapi tubuh nyata, tubuh manusia. Namun, di bawah tubuh yang tampaknya pengecut ini, Xiaoyan samar-samar mendeteksi keberadaan hantu yang sangat menakutkan, yang berisi sedikit cahaya spiritual. Menurut analisis Xiaoyan tentang berita dari penyelidikannya, dia bukan roh jahat atau hantu, tetapi mungkin hanya seorang wanita yang digunakan oleh kaisar hantu kembar, Xie Yin. Mustahil bagi orang biasa untuk memiliki energi hantu yang begitu menakutkan. Hanya ada satu kemungkinan dalam kasus ini, wanita ini mungkin inkarnasi dari kaisar hantu kembar. Tuan, wanita ini, Xiaoyan juga menggunakan kekuatan jiwanya untuk berkomunikasi dengan tuannya, Raja Naga Emas. Bagaimanapun, hal semacam ini terlalu banyak terlibat, dan Xiaoyan harus berhati-hati. Di dunia hantu, sebagian besar hantu ada sebagai jiwa. Mereka terus berlatih dengan bantuan hantu-hantu di dunia hantu, untuk menyingkirkan kegelapan langit sesegera mungkin dan mendapatkan kembali kehidupan baru. Petik 2. Dan selain berlatih keras, ada cara lain untuk mendapatkan kembali kehidupan baru, dan itu adalah menemukan tubuh manusia. Selama tubuh manusia kompatibel dengan tubuh jiwa mereka sendiri, maka hantu-hantu ini juga dapat mengandalkan kultivasi mereka yang kuat. Mengambil tubuh sebagai miliknya. Hanya saja dunia ini besar, tetapi menemukan manusia yang sesuai dengan tubuh jiwamu lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Dan jika kamu temukan itu, sesuai dengan karakter hantu di dunia hantu, tidak boleh mempertahankan jiwa dan pikiran manusia, wanita ini jelas tidak sejalan dengan akal sehat. Raja Naga Emas juga berkata dengan suara yang dalam. Jadi, petik 2, hanya ada satu kemungkinan. Kalau begitu pergilah ke wanita ini dan mencapai semacam kesepakatan dengan kaisar hantu kembar yang menakutkan itu. Atau ada sesuatu dalam diri wanita ini yang membuat kaisar hantu kembar itu takut. Xiaoyan juga tampaknya diberdayakan, bangun. Itu benar,
Raja Naga Emas berkata setuju, dengan sedikit kelegaan di hatinya, anak ini akhirnya. Setelah mengetahui identitas wanita berbaju putih, meskipun Xiaoyan tidak menunjukkan permusuhan di permukaan, tapi dari lubuk hatinya semuanya waspada. Wanita berbaju putih ini seharusnya memiliki tubuh jiwa dengan yin jahat kaisar hantu kembar di tubuhnya. Terlebih lagi, tubuh wanita berpakaian putih ini seharusnya cukup cocok dengan kaisar hantu kembar, dan kekuatan tempurnya akan sangat menakutkan saat itu. Dan meskipun ada keberadaan Raja Naga Emas dari tuannya di dalam dirinya, tubuh, kualitas fisiknya dibandingkan dengan Raja Naga Emas tuannya, tidak diragukan lagi, itu tidak signifikan, jadi kekuatan tuannya, Raja Naga Emas, tidak cukup. Lupakan saja, ambil satu langkah pada satu waktu, kata Xiaoyan dalam hatinya, lalu dia menatap wanita berbaju putih itu. Xiaoyan bertanya, mengapa kamu di sini? Kamu bilang kamu sudah berada di sini selama ribuan tahun, mengapa kamu tidak keluar, tetapi tetap di sini dan menangis? Wanita berbaju putih itu tersenyum ringan, aku bilang aku di sini karena apakah kamu percaya? Aku tidak percaya. Xiaoyan juga berkata dengan acuh tak acuh, nadanya sangat membosankan. Kamu, menarik. Wanita berbaju putih itu juga tertawa, dan senyumnya sangat menawan. Sebenarnya, aku juga ingin pergi dari sini, tapi sayangnya aku tidak memiliki kemampuan itu. Karena setiap kali kekuatan jiwa atau tubuhku ingin terbang 10 meter dari prasasti, selalu ada penghalang aneh yang menghalangiku kembali. Aku tidak bisa keluar. Kegagalan yang tak terhitung jumlahnya membuatku sadar bahwa aku tidak bisa keluar. Itu sebabnya aku menangis sendirian di sini. Wanita berbaju putih itu juga menggelengkan kepalanya. Selama ribuan tahun, saya telah menyentuh masalah ini. Satu-satunya kemungkinan adalah ada sesuatu yang tersembunyi di tablet batu ini. Sayangnya, kemampuan saya rendah dan saya tidak dapat menemukan apapun. Petik 2. Saya dapat melihat Anda hari ini. Ini takdir, aku punya satu hal, aku ingin meminta bantuanmu, aku tidak tahu apakah kamu bersedia. Setelah wanita berpakaian putih selesai berbicara, dia menatap Xiaoyan dengan sedikit antisipasi. Xiaoyan melihat tablet batu dan menemukan bahwa sepertinya ada tubuh di tablet batu. Kemudian dia melihat wanita berpakaian putih di depannya, dan berkata dengan lembut, memang ada beberapa hal aneh yang tersembunyi di tablet batu ini. Tablet batu baru saja turun. Adapun apa yang Anda butuhkan untuk bantuan saya, Anda dapat memberitahu saya, dan jika Anda bisa, saya akan membantu Anda. Petik 2. Lagi pula, Xiaoyan juga berkata dengan santai, meskipun wanita berpakaian putih itu bertanya pada dirinya sendiri, dia juga saya tidak bisa mengatakan terlalu banyak, jika tidak ketika saatnya tiba. Dan Xiaoyan juga samar-samar merasa bahwa hal-hal di prasasti ini tidak sederhana, dan akan ada banyak pertempuran pada waktu itu. Wanita berpakaian putih memandang Xiaoyan, matanya menunjukkan dengan sedikit keanehan, dia bertanya dengan lembut, dikatakan bahwa orang berubah menjadi hantu setelah kematian, tetapi di dunia manusia, hantu selalu tidak disukai oleh orang-orang, dan sering disalahpahami oleh para pembudidaya itu sebagai berbahaya bagi manusia. Iblis, semua orang melihatnya dan membunuhnya. Tetapi mengapa Anda mengetahui identitas saya untuk pertama kalinya dan tidak berurusan dengan saya? Sangat mendominasi, ada sesuatu di sana yang menahanku. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dan alisnya juga berkerut. Tampaknya hanya Long Yi satu-satunya di antara penguasa kuno api abadi, dan kaisar hantu kembar ini bisa sebenarnya dikendalikan oleh kekuatan Long Yi. Tapi Xiaoyan, aku tidak terlalu terkejut, bagaimanapun juga, aku tidak datang untuk melawan wanita berpakaian putih ini, menatapnya dan menghela nafas, ada semua hal yang lahir di dunia, dan 7 alam sebenarnya termasuk hantu. Tetapi dunia umumnya tidak mengerti, begitu hantu-hantu buas itu menyerang semua hantu sebagai hal yang buruk, tapi bukan itu masalahnya. Bahkan manusia juga memiliki banyak orang jahat. Benar dan salah, baik dan jahat terserah masing-masing individu. Menilai dan menilai dengan mata, Anda tidak bisa. Begitu saja mendengarkan gosip orang lain dan menilai benar dan salah, lihat, itu ada, tetapi hanya bentuknya yang berbeda. Kamu masih katakan padaku apa yang kamu perlukan dari bantuanku. Ada sedikit rasa terima kasih di mata wanita berbaju putih itu, dan dia berkata dengan lembut, jika suatu hari nanti, kamu bertemu dengan seorang pria bernama Muzi di luar, kamu dapat memberitahunya sesuatu. Aliansi gunung telah berlalu, biarkan masa lalu berlalu.
Wanita tua bernama Yuxuan telah meninggalkannya, jadi dia harus melupakan semua itu. Jika dia bertanya, jangan sebut aku, katakan saja padanya, jiwanya telah patah hati. Cerita itu hanyut dari udara, orangnya jauh, matanya penuh darah dan air mata, dan mukanya merah. Mata kabur wanita berpakaian putih itu, ada jejak cahaya samar, kabut air sepertinya menyembunyikan kasih sayang itu. Muzi, kenapa terdengar familiar? Raja Naga Emas juga berpikir sedikit. Xiaoyan menatapnya dan menghela nafas ringan, jangan khawatir, aku akan membantumu mencari tahu tentang orang itu di masa depan. Hanya saja ribuan tahun telah berlalu, apakah dia masih hidup, atau sudah mati? Wanita berpakaian putih dia menggelengkan kepalanya dengan ringan, melihat ke langit sedikit dan berkata, tidak, dia tidak akan mati, dia pasti masih hidup di dunia ini. Saya ingat pertama kali saya bertemu dengannya, dia adalah seorang pendeta Tao kecil. Aku akan selalu mengingatnya, tapi sayangnya aku tidak tahu bagaimana menghargainya saat itu. Aku ingat Yue Ming saat itu. Aku tidak tega melihat ke belakang. Xiaoyan mendengar jejak kesedihan acuh tak acuh di matanya, dan sedikit menghela nafas. Ada banyak hal dalam kehidupan seseorang, perlu untuk memasukkannya ke dalam hati dan perlahan-lahan aftertaste. Petik 2. Setelah berbicara, saya tidak bisa tidak memikirkan Cailin dan Suner. Rasanya tidak hanya manis, tetapi juga pahit. Jangan menyesali masa lalu, nantikan segalanya. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia juga merasa bahwa aura wanita berpakaian putih juga telah stabil, dan hantu terdalam di tubuhnya untuk sementara ditekan. Aku tahu tujuan kedatanganmu ke sini. Tapi bagaimana kaisar hantu kembar bisa ditekan dengan begitu mudah? Wanita berbaju putih itu mencibir pada dirinya sendiri. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Petik 2. Sekarang tunggu aku untuk melihat apa yang ada di dalam prasasti ini dan mengapa itu membuatmu terjebak di dalamnya. Xiaoyan mengabaikan ejekan diri dari wanita berpakaian putih dan dengan lembut mendarat di depan tablet batu. Tubuhnya putih susu, dan matanya memancarkan garis-garis energi api. Kekuatan jiwanya mendekati tablet batu, dan dia dengan cepat menjelajahi rahasia tablet batu. Tablet batu itu memancarkan kekuatan yang sangat menjijikkan, yang membuat seluruh tubuh Xiaoyan sedikit gemetar, dengan sedikit kengerian di matanya, dan ekspresinya sangat aneh. Melirik wanita di putih, Xiaoyan berkata dengan lembut, aura di tubuhmu mengandung energi penyegelan di prasasti ini membuat tubuhmu tidak mungkin pergi dari sini. Prasasti ini memiliki kekuatan pengikat samar yang dapat mengikat semua jiwa dan roh primordial. Petik 2. Dan kamu termasuk dalam kategori itu, jadi kamu tidak pernah bisa keluar. Petik 2. Ini adalah hal yang sangat aneh bahwa kekuatan jiwaku juga terperangkap di dalamnya. Petik 2. Wanita berbaju putih menghela nafas pelan, aku sudah terbiasa kesepian di sisiku selama bertahun-tahun. Petik 2. Jika bukan karena perhatianku, aku mungkin akan sangat puas dengan kehidupan seperti ini. Bertemu denganmu hari ini juga menjadi harapan bagiku, dan hatiku terpuaskan. Petik 2. Selama kamu bisa keluar dan membantuku memahami keinginan itu, tidak masalah jika aku tinggal di sini selamanya. Petik 2. Xiaoyan menatapnya, dan hatinya perlahan merasakan kata-katanya. Berbalik, Xiaoyan perlahan mendekati tablet batu. Saya melihat Xiaoyan mendekati penguasa tablet batu tiba-tiba memancarkan cahaya merah, menghalangi Xiaoyan dari jarak 5 kaki. Cahaya merahnya sangat kuat, dan aura yang kuat memaksa wanita berbaju putih itu untuk bersembunyi, jadi dia tidak berani mendekat. Hanya saja pada saat lampu merah muncul, energi hantu yang sangat menakutkan muncul pada wanita berbaju putih, yang tampaknya melindungi wanita berbaju putih. Sebuah kekuatan menyilaukan meledak di mata Xiaoyan dalam sekejap, dan cahaya putih susu di sekujur tubuhnya naik tajam, dengan sengit melawan lampu merah. Untuk sementara waktu, di dalam ruang misterius, air sungai hitam di perairan terlarang langsung terguncang, berkedip dengan kecemerlangan yang berbeda, sangat indah. Pada saat yang sama, dua kekuatan kuat saling berhadapan, membentuk momentum yang sangat kuat, mengapit kecemerlangan warna-warni, dan langsung melesat ke langit di angkasa. Sial, aku tidak percaya pada kejahatan ini. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia juga mandiri dan mulai terbakar, dan kekuatan yang lebih besar juga bertarung melawan lampu merah di tablet batu. Boneka kecil, itu tidak buruk,
kamu benar-benar dapat membiarkan tuan rumah kaisar hantu kembar ini menekan kebencian di hatinya. Tidak buruk, tidak buruk. Sosok misterius dari sebelumnya juga perlahan muncul. Senior, ini, sebuah suara yang familiar datang dari benak Xiaoyan, dan suara ini bukanlah kata-kata tuannya, Sang Golden Raja Naga, atau sosok misterius di loh batu. Bulan gelap hampir tiba, dan wanita ini akan segera berakhir. Hei, jiwa abis, jiwa hancur, hati mati, kaisar hantu lahir. Beberapa kata yang familiar juga ada di benak Xiaoyan, terus bergema. Jiwa abis, jiwa hancur, hati mati, kaisar hantu lahir. Suara misterius bergema di benak Xiaoyan, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Xiaoyan juga langsung terkejut, dan meninggalkan transmisi suara di benaknya. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang kuat biasa. Penjaga monumen batu ini, kekuatan monumen 9 jiwa juga tak terduga. Hehehe, kekuatan monumen 9 jiwa ini lebih kuat dari yang kamu kira. Karena ada 9 dari mereka, dan mereka bertanggung jawab untuk menekan dan menyegel hantu kuat di dunia hantu. Raja Naga Emas juga berkata, apakah monumen 9 jiwa ini adalah tubuh jiwa, gumam Xiaoyan saat mendengar suara tuannya, Raja Naga Emas. Tidak, prasasti 9 jiwa ini adalah manusia yang sangat kuat. Prasasti ini adalah teknik bertarung yang kuat yang mereka gunakan, dan itu secara khusus digunakan untuk menekan hantu yang kuat. Kemudian mereka menggunakan teknik rahasia untuk tinggal di prasasti dan menjaganya. Pada saat yang sama, ia juga menekan dan menyegel hantu itu. Begitu hantu itu memecahkan segelnya, ia juga akan menembak. Suara Raja Naga Emas juga muncul, dan ada beberapa penyembahan di suara. Jadi begitu, Xiaoyan menggelengkan kepalanya, dan kemudian melihat bahwa tubuh jiwa wanita berbaju putih di depannya juga telah kembali ke tablet batu. Jelas, tubuh jiwanya tidak akan bisa meninggalkan terlalu lama. Hanya saja Xiaoyan terkejut ketika wanita berbaju putih kembali ke tablet batu, dan tablet batu yang awalnya samar-samar menjadi lebih cerah sekarang. Pada siang hari di loh batu, sepertinya ada sosok yang berdiri perlahan. Qianying berdiri dengan mata sedikit tertutup, tetapi ada beberapa air mata mengalir perlahan dari ujung matanya. Jiwa abis, jiwa hancur, hati mati, kaisar hantu lahir. Setelah itu keraguan singkat, kata Xiaoyan di mulutnya. Ia juga terus-menerus bergumam tentang kata-kata yang ditinggalkan oleh monumen 9 jiwa barusan. Jiwa telah habis dan jiwa telah hancur. Itu harus menjadi simbol keinginan wanita berpakaian putih. Adapun kematian hati, seharusnya wanita berbaju putih yang telah memenuhi keinginan terakhirnya, dan tidak ada penyesalan. Kaisar Hantu Seng, ketika dia mengatakan ini, pupil Xiaoyan juga melebar dengan kejam. Segera, Xiaoyan sepertinya tahu sesuatu, melihat sosok wanita berbaju putih di tablet batu. Di tubuh sosok itu, energi hantu yang sangat aneh terus-menerus memancar dari tubuh wanita itu, dan kemudian terus-menerus menutupi wanita itu. Di atas tubuh, prasasti juga tampaknya telah menemukan energi hantu yang menakutkan ini, dan segera seluruh tubuh menjadi merah, dan energi besar juga menyerang wanita berpakaian putih, dan kedua kekuatan terus menemui jalan buntu di prasasti. Hei, Xiaoyan juga menghela nafas pelan. Jelas saat ini Xiaoyan juga tahu bahwa energi hantu yang sangat menakutkan di tubuh wanita berpakaian putih itu adalah setengah dari kaisar hantu kembar. Yin jahat. Meskipun Xiaoyan tidak tahu mengapa yin jahat ada pada wanita berpakaian putih, yang diketahui Xiaoyan adalah bahwa wanita berpakaian putih itu juga meletakkan perlawanannya saat ini dan membiarkan ki hantu yang menakutkan terus mengikis tubuhnya. Setelah selesai, maka wanita berbaju putih itu benar-benar telah berubah menjadi kaisar hantu kembar, Xie Yin. Hal ini membuat Xiaoyan di tanah dan tuannya, Raja Naga Emas, terkejut. Konfrontasi antara dua sinar energi yang membubung ke langit dapat terlihat dan dirasakan dengan jelas bahkan dari jarak beberapa meter dari tablet batu. Xiaoyan hanya merasa bahwa kekuatan yang tak tertandingi menguasai dirinya sehingga dia tidak bisa bergerak maju sama sekali. Faktanya, energi merah menyala di prasasti adalah larangan wali. Atau itu adalah pesona yang kuat, yang memiliki fungsi memblokir semua benda asing. Pada awalnya, Xiaoyan ingin menggunakan kekuatan jiwanya untuk menjelajahi rahasia prasasti ini, tetapi siapa yang tahu bahwa prasasti ini sangat misterius sehingga dia benar-benar dapat mengambil kekuatan jiwanya sendiri dan melahap kekuatan jiwa itu secara liar.
membuat Xiao Yan tidak berani melakukannya, menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki. Sayang sekali penghalang ini dapat ditembus secara paksa dengan semangat juang. Menurut tebakan Xiao Yan, kekuatan Dou Qi ini dapat dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou Bintang 6. Karena itu, Xiao Yan juga menarik kekuatan jiwa dan serangan balas dendamnya, agar tidak melakukan semua pekerjaannya dengan sia-sia. Seluruh tubuh Xiao Yan berubah menjadi cahaya putih susu, langsung berubah menjadi kecemerlangan emas, dan tiba-tiba maju selangkah. Saya melihat tubuh Xiao Yan bergetar tak terkendali. Terlihat jelas bahwa dua kekuatan kuat sedang bertarung satu sama lain untuk menghasilkan getaran yang sangat besar. Seluruh tubuh Xiao Yan tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan, dan kekuatan kehancuran langsung menerobos penghalang. Gelombang air di area air terlarang di ruang berfluktuasi tajam, dan kolom air tiba-tiba melesat ke langit, mengalir keluar dari sungai tanah setinggi lebih dari 10 kaki, dapat dilihat betapa kuat dan kuatnya itu. Kekuatan ledakan yang kuat tidak hanya menyiram air dari perairan terlarang di angkasa luar sungai dan menyebar ke tanah, tetapi juga menghancurkan prasasti yang tingginya beberapa meter. Ini, Xiao Yan juga terpana saat ini. Kekerasan tablet batu ini membuat Xiao Yan merasa putus asa. Meskipun samar-samar diketahui dari kata-kata tablet 9 jiwa dan tuannya Raja Jinlong sebelumnya, harta ini seharusnya ada di tablet batu ini, tetapi Xiao Yan tidak berdaya, tidak terbuka. Saya hanya tidak berharap bahwa itu akan dengan mudah dihancurkan oleh air sungai hitam di perairan terlarang. Ada beberapa kekuatan khusus di sungai hitam ini, jadi itu juga memberikan pengekangan yang sangat serius pada tablet batu, sehingga tablet batu akan hancur. Raja Naga Emas juga berkata dengan sungguh-sungguh, dan kemudian menatap ke depannya. Banyak puing-puing hanyut dengan air sungai hitam, tetapi tablet batu giok setinggi 1 meter muncul di tempat tablet batu itu berada. Tablet giok ditutupi dengan warna hijau, dengan rune aneh dan misterius yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya. Di tepi tablet giok, ada beberapa karakter kuno seukuran kepalan tangan, tablet penekan jiwa. Tablet giok ini penuh dengan cahaya, dan aliran cahaya terus-menerus beredar di sekitar tablet giok, seperti keseluruhan, sangat misterius. Xiao Yan melihat tablet giok, dan berkata dengan lembut, apakah ini wajah sebenarnya dari tablet penekan jiwa? Setelah Xiao Yan selesai berbicara, sebuah meteor dengan kekuatan yang menakutkan juga muncul di Xiao Yan di depan. Hei, mungkin ini hidup, tapi wanita ini juga menderita. Sebuah suara perubahan juga muncul, diikuti oleh seorang lelaki tua yang mengira dia penuh dengan rambut putih. Xiao Yan telah melihat senior. Xiao Yan juga pintar saat ini, dan jelas bahwa lelaki tua berkepala putih di depannya adalah sosok misterius di tablet batu sebelumnya, tablet 9 jiwa. Hehe, aku tidak menyangka wanita ini memiliki hal seperti itu di pikirannya. Seseorang datang ke sini sebelumnya, tetapi mereka semua dibunuh olehnya. Haruskah Anda mengatakan keberuntungan atau keberuntungan, nak? Orang tua itu menatap Xiao Yan dengan tatapan main-main. Mendengar ini, Xiao Yan juga berkeringat deras. Meskipun dia tahu bahwa wanita berbaju putih ini memiliki kekuatan kaisar hantu kembar, yin jahat, tetapi memilikinya dan dapat menggunakannya adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Perasaan bahwa wanita berbaju putih ini meminta dirinya sendiri, jika tidak, akhir hidupnya juga akan. Punggung Xiao Yan dingin ketika dia memikirkannya dengan hati-hati. Xie Yin sebanding dengan Kaisar Dou Bintang 6 manusia atau Kaisar Dou Bintang 7 yang lebih kuat. Jika kau menanganinya sendiri, oke, kau tidak perlu menakuti muridku. Karena itu tidak bisa menghentikan Kaisar Hantu Kembar untuk menerobos segel, bisakah harta karun di sini dibawa keluar? Raja Naga Emas juga tersenyum, dan kemudian bercokol di Xiao Yan menatap monumen 9 jiwa dengan senyum di kepalanya. Pada akhirnya, itu benar-benar murah, kalian berdua tuan dan murid. Orang tua yang dikenal sebagai prasasti 9 jiwa memandang Raja Naga Emas dan berkata dengan sangat menyakitkan. Mendengar ini, Xiao Yan juga sangat gembira, matanya tertuju pada monumen 9 jiwa di depannya. Karena prasasti 9 jiwa ini bertanggung jawab untuk menekan Kaisar Hantu Kembar, dia harus tahu harta karun di dalamnya. Hahaha, ini masih merupakan keuntungan besar bagimu. Bagaimanapun, meskipun Kaisar Hantu ini telah merusak segelnya, sampai batas tertentu, kamu telah memulihkan tubuhmu sendiri, kan? Petik 2. Raja Naga Emas juga berkata sinis.
Raja Naga Emas, karaktermu tidak berubah sama sekali. Prasasti 9 jiwa juga tertawa, tidak menunjukkan ketidaksenangan karena sarkasme Jinlong. Di depan Xiaoyan, saat tablet batu itu dihancurkan oleh air sungai hitam di perairan terlarang, wanita berbaju putih juga berdiri di udara tipis, tetapi ki hantu besar terus-menerus memancar dari tubuhnya, dan kemudian perlahan-lahan mengelilinginya, itu wanita berbaju putih. Setelah Xiaoyan memasuki gerbang tertutup, Yueru dan Mu Feng berdiri diam di luar gerbang tertutup, terus-menerus memperhatikan pergerakan di sekitar mereka. Di satu sisi, mereka ingin melihat apakah ada perubahan di gerbang tertutup. Di sisi lain tangan, itu juga untuk menunggu Xiaoyan. Sudah lama, kenapa belum lebih baik, kata Yueru cemas, berjalan berkeliling, jelas mengkhawatirkan keselamatan Xiaoyan. Ini bukan pilihan bagimu untuk terburu-buru. Mu Feng juga menghibur. Tapi pasti ada hantu kuat yang disegel di dalam gerbang segel ini. Aku khawatir tentang Xiaoyan. Aku tahu dia tidak akan diizinkan masuk. Yueru juga tampak ragu-ragu untuk berbicara. Ngomong-ngomong, Mu Feng, bisakah kamu menggunakan metode itu lagi untuk mengirimku masuk? Yueru juga menggigit bibirnya sedikit, lalu menatap Mu Feng dengan keras kepala. Ini mengerikan. Jangan katakan bahwa metode yang saya gunakan barusan menghabiskan banyak doki saya. Di sumur penekan jiwa ini, yang penuh dengan energi hantu dan tidak ada doki di tubuh baru pulih sedikit sekarang. Jadi aku tidak bisa menggunakannya dalam waktu singkat, dan bahkan jika aku bisa menggunakannya, aku tidak akan membiarkanmu masuk, itu terlalu berbahaya. Bahkan jika Xiaoyan ada di sini, Mu Feng juga berkata perlahan. Apakah Xiaoyan mempercayakanmu? Yueru juga berkata tidak percaya. Yah, begitulah, aku berjanji padanya untuk tidak mengatakannya sejak lama, tapi aku masih mengatakannya, hei. Mu Feng juga menghela nafas pelan. Xiaoyan, mata Yueru sedikit menyipit, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sumur penekan jiwa ini benar-benar sekte jahat. Bahkan dendamnya sendiri tidak dapat dipulihkan. Dia hanya bisa mengandalkan pil obat untuk pulih. Mu Feng juga mengeluh. Bagaimanapun, Doudi yang kuat telah lama mampu terus-menerus menyerap ki pertempuran antara langit dan bumi untuk menambah konsumsi mereka sendiri. Efek dari sumur penekan jiwa ini tidak diragukan lagi akan mematahkan lengan Doudi yang kuat. Yueru juga tampak ragu-ragu untuk mengatakan apapun, dan kemudian dia tidak berbicara, hanya mengeluarkan token kompetisi di tangannya, dan waktu di token hanya 5 hari lagi. Apakah ada 5 hari lagi? Aku ingat Paman Hudu mengatakan bahwa ketika ada 4 hari tersisa dalam waktu kompetisi, itu akan menjadi bulan gelap dari hutan mayat neraka. Mu Feng juga berubah dari bercanda tadi menjadi ekspresi serius. Yinyu, Yueru juga sedikit terkejut, rupanya ini pertama kalinya dia mendengar hal semacam ini. Hanya saja dia hanya bisa merasakan hal-hal yang dikatakan Mu Feng barusan bahwa roh pendendam di sumur penekan jiwa tidak dapat dipulihkan. Ya, ini adalah bulan Yin. Dikatakan bahwa akan ada beberapa fenomena aneh. Di hutan mayat Yin, ketika kamu berada di lantai pertama dan kedua hutan mayat Yin, aku yakin kamu juga melihat ke atas langit di hutan mayat Yin. Feng juga berkata, hutan mayat ini dikelilingi oleh hantu sepanjang hari, dan tidak mungkin membedakan antara siang dan malam. Kata Yueru saat dia tiba-tiba teringat sesuatu. Ya, dan bulan Yin ini adalah bulan yang sangat langka yang muncul di hutan mayat, tetapi bulan ini berbeda dari bulan biasanya. Bulan ini terdiri dari energi hantu di langit di hutan mayat, jadi Yin saat Yue muncul, semua hantu di hutan mayat akan sangat meningkatkan kekuatan mereka. Mu Feng juga berkata dengan sungguh-sungguh. Dan energi pendendam di tubuh kita tidak bisa mengandalkan pasokan energi di hutan mayat, hanya melalui kekuatan pil obat. Sebelum Yueru terkejut, Mu Feng juga berkata, pada saat ini, Yueru juga menyadari keseriusan bulan yang mendung ini, dan mau tidak mau menjadi serius. Xiaoyan, kamu harus cepat. Kalau tidak akan ada waktu. Setelah berbicara, dia menutup matanya dan berdoa untuk Xiaoyan di dalam hatinya. Fluktuasi ini adalah, di gua yang gelap, Mu Yingying menggigit bibirnya, dan kemudian menatap tempat yang jauh. Itu adalah Kaisar Hantu Kembar. Api suci api surgawi di samping juga sangat terkejut. Dia akrab dengan hantu menakutkan ini. Dia adalah penguasa di hutan mayat saat itu, tetapi dengan invasi Kaisar Hantu Kembar, harimau suci api surgawi juga dikalahkan. Sayangnya,
Kaisar hantu kembar terlalu kuat, jadi surgawi Fire Secret Tiger juga cukup takut. Hanya saja Kaisar hantu kembar dipisahkan dan disegel oleh kekuatan tertinggi di Suantian 3 hari, jika tidak, harimau suci api surgawi tidak akan memiliki hari ini. Leluhur kecil, ayo pergi. Saya tidak tahu siapa yang mendobrak pintu segel yang menyegel Kaisar hantu kembar. Kaisar hantu kembar akan muncul kembali di hutan mayat ini segera setelah kengerian. Tianhuo Shenghu juga takut. Jangan takut pada harimau besar, aku di sini. Mu Yingying juga tersenyum pelan, lalu mengambil benda itu di platform batu di depannya dengan tangan gioknya. Itu adalah liontin giok dengan tubuh hijau, tapi aku tidak tahu tempat misterius apa yang dimilikinya. Tapi karena itu bisa ada di kedalaman sumur penekan jiwa, itu jelas bukan benda fana. Aneh, mengapa orang yang mendobrak pintu segel agak mirip dengan pria bernama Xiao Yan. Mu Yingying juga menggigit bibirnya sedikit, dia sangat bingung. Aneh, kenapa kontak antara aku dan geng keluargamu putus? Tidak, ini cara kita berkomunikasi. Seorang pria gemuk juga terkejut. Fatih jelas adalah pria gemuk Luo Guang, yang dikenal sebagai King Kong tidak buruk, tetapi ada seorang wanita di sampingnya. Itu harus dihilangkan. Wanita itu juga berkata dengan santai. 3 saudara laki-laki dari keluargamu, bahkan aku cukup khawatir ketika mereka bergandengan tangan, bagaimana mungkin? Luo Guang juga menggelengkan kepalanya, jelas semuanya tidak akan sesederhana itu. Menurut informasi yang saya dapatkan, semua orang di 10 besar memasuki lantai 3 hutan mayat. Luo Guang juga waspada. Aku tidak tertarik dengan sampah lain. Yang aku cari adalah Mu Yingying. Aku mau dulu. Wanita itu juga berkata dengan santai. Sial, lantai 3 hutan mayat neraka sangat aneh. Qiu Huoniao juga berkata, jelas lantai 3 hutan mayat neraka memberi mereka banyak tekanan. Ayo pergi, temukan Xiao Yan, dan jika kita meraih poinnya, kita akan berada di posisi 3 besar. Qiu Huoniao selesai berbicara, dan juga menuju ke kedalaman lantai 3. Xiao Yan, mengapa kamu memiliki beberapa pertanyaan yang familiar di tubuhmu? Wanita yang mengira dia cukup cantik juga berbicara perlahan, tetapi di atas tangan batu gioknya, beberapa ular yang berperilaku baik juga perlahan terjalin. Tuan, besok akan menjadi bulan yang mendung. Raja Serigala Guntur Biru Perak juga berkata kepada pria tampan di depannya. Aku tahu, Chang Lei, kamu mengatakan bahwa waktu berlalu terlalu cepat, dan dalam sekejap mata, akan ada bulan berawan. Selama bulan berawan sebelumnya, saya terluka parah dan hampir menyelamatkanku, dan sebagai imbalannya, aku setuju dengan mereka, jadi aku tinggal di hutan mayat neraka ini untuk menjaga tempat yang disegel. Kaisar hantu kembar, mereka membunuh banyak orang di Suantian selama 3 hari, tapi aku tidak melakukannya, tidak tahu ini. Apa yang akan menjadi hasil kali ini? Xiao Yue juga perlahan mengembun ke kejauhan dan berkata, Raja Serigala Guntur Biru Perak juga sangat lemah saat ini, dan kemudian menatap kosong pada penguasa seluruh hutan mayat, Serigala Langit Bulan Perak. Raja Serigala Changlei Perak tahu kekuatan penguasa hutan mayat di depannya, dan dia juga tahu bahwa kondisinya saat ini hanyalah objek yang dipanggil. Jika bukan karena sarana khusus Serigala Surgawi Bulan Perak, mungkin sudah hilang, jadi Changlei Perak Raja Serigala sangat menghormati Sirius Bulan Perak. Ayo pergi, Kaisar Hantu Kembar akan membuka segel, dan inilah saatnya untuk mengenal mereka. Aku hanya tidak tahu apa yang terjadi dengan Monumen 9 Jiwa. Oh, ya, dan itu. Nak Xiao Yan, kelahiran kembalimu sangat bagus. Aku masih membutuhkannya, dan aku tidak tahu apakah dia mendapatkan harta karun di tablet Soul Requiem. Xiao Yue juga berkata perlahan. Setelah berbicara, ruang bergetar, dan Xiao Yue menghilang dengan versi mini seukuran telapak tangan dari Chang Thunder Wolf King Perak. Tuanku, saya tidak tahu mengapa, tetapi bola kristal yang kami kendalikan untuk memantau kompetisi perebutan poin semuanya rusak. Di sebelah Hudu, seorang pria datang dengan cepat, yang juga bertanggung jawab atas perebutan poin kompetisi. Ini, Hudu juga mengerutkan kening. Masuk akal bahwa tidak pernah ada masalah dengan bola kristal ini, dan kali ini ada masalah. Sepertinya tidak mungkin untuk waktu yang singkat, dan sekarang kita hanya bisa menyelesaikan Kaisar Hantu Kembar terlebih dahulu. Jika tidak, Kaisar Hantu Kembar juga merupakan bahaya tersembunyi yang besar di hutan mayat. Wu Jiang juga berkata dengan sungguh-sungguh. Lalu bagaimana dengan kompetisi perebutan poin ini?
Hudu juga bingung. Jelas, selama pertemuan Suan Santian sebelumnya, dia tidak memperhitungkan retakan segel Kaisar Hantu Kembar. Apakah kompetisi perebutan poin? Lanjutkan. Masih ada 5 hari lagi, tapi aku ingin melihat 100 teratas. Wu Jiang juga mendengus dingin. Ini benar-benar aneh, mengapa aku tidak melihat siapapun di lantai pertama dan kedua hutan mayat neraka? Mungkinkah aku terlalu banyak berpikir? Hudu juga menggelengkan kepalanya, bukan dimemikirkan. Ayo pergi, sumur hantu di lantai 3 hutan mayat neraka. Wu Jiang juga berkata, dan kemudian dengan cepat berjalan menuju lantai 3 hutan mayat neraka dengan sekelompok sosok di sebelahnya. Saya tidak menyangka bahwa Kaisar Hantu Kembar benar-benar akan menembus segel. Tampaknya kejahatan jahat di kolam dingin memecahkan segel dan datang ke hutan mayat. Ketertarikan timbal balik antara keduanya menyebabkan yin jahat di hutan mayat akan dilepaskan terlebih dahulu. Segelnya, seorang pria parubaya berbaju merah juga berkata perlahan. Melihat lebih dekat, ini jelas orang yang Wu Jiang minta bantuan di paviliun dupa pembakaran sebelumnya. Chang Yu, hanya sedikit aneh. Di awal hutan mayat ini, masih ada roh jahat yang merasakan segel kolam yang dingin, mengapa aku tidak bisa merasakannya baru-baru ini? Tapi Kaisar Hantu Kembar ini belum melihatnya, satu sama lain dalam waktu yang lama. Aku tidak tahu apakah dia akan mencapai berbagai level setelah menembus segel kali ini. Chang Yu juga tertawa. Tapi kompetisi perebutan poin ini sepertinya merupakan bibit yang bagus. Xiao Yan itu juga pintar, dengan kekuatan dan keberanian. Terkemuka, nyala api di tubuhnya juga sangat menakutkan. Tapi bagaimana kekuatan nyala api pada Mu Yingying membuatku sedikit takut. Chang Yu menggelengkan kepalanya. Setelah Chang Yu selesai berbicara, dia juga berubah menjadi satu. Bayangan hitam menghilang ke dalam sumur kota hantu. Susu. Di lantai 3 hutan mayat Yin, di tempat yang gelap dan menakutkan, sesosok hitam sedang duduk bersila, tetapi yang aneh adalah aura hantu yang menakutkan dari orang ini menutupi seluruh tubuhnya, hanya memperlihatkan sepasang mata gelap. Yukuan, kenapa kamu begitu merepotkan? Hong Ye di samping tidak bisa membantu tetapi bergumam. Sosok hitam di depannya jelas adalah Yukuan. Setelah Yukuan melukai Si Yin dengan serius di kota hantu, dia menelannya, kekuatan Si Yin dalam satu gerakan. Hantu-hantu di dunia hantu tidak dapat saling melahap, tetapi mata air terpencil berbeda. Tubuh mata air terpencil adalah tubuh manusia, jadi selain ribuan tahun terpencil musim semi, ia telah mengumpulkan beberapa teknik rahasia yang aneh, sehingga dapat melahap kekuatan yin jahat. Itu juga tidak mengejutkan. Petik 2. Apa yang kamu tahu? Petik 2. Yang paling jahat dari Kaisar Hantu Kembar ini adalah kejahatan di kota hantu, dan dia juga pelakunya saat itu. Petik 2. Untuk balas dendam ini, saya tidak ragu untuk jatuh ke dunia hantu dan menjadi tempat di mana saya tinggal di tempat yang gelap dan menakutkan di mana tidak ada sinar matahari. Kali ini, saya pasti akan membunuh musuh. Yukuan juga sedikit tenang, lalu mendengus dingin. Ying Sai, kali ini, Yukuan tertawa aneh setelah mengatakan itu. Hanya saja daun merah di sampingnya sedikit takut, karena mata air yang tenang di depanmu aku tidak tahu metode apa yang digunakan, karena dia melahap kekuatan Xie Yin, tubuh Yukuan juga telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Apa hantu yang sangat kaya dan besar yang melekat pada tubuh Yukuan, membuat Yukuan juga sangat menakutkan. Tetapi ada satu hal yang dapat dijelaskan oleh Hong Ye, kekuatan yin jahat ini tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan kejahatan yin di Zheng Weijing. Hanya saja meski sekuat daun merah, masih agak tidak berdaya menghadapi mata air yang terpencil. Anda harus tahu bahwa daun merah ini adalah pembangkit tenaga listrik Doudi Bintang 6. Jika Anda dapat membuat Doudi Bintang 6 menjadi kuat seperti ini, maka kekuatannya juga. Ayo pergi, saya akan membantu Anda menghidupkan kembali kekasih Anda ketika waktu ini berakhir. Suara Yukuan yang sedikit serak muncul di benak Hong Ye. Ya, Hong Ye menjawab dengan lembut, dan kemudian mengikuti Yukuan keluar. Ngomong-ngomong, aku telah melakukan banyak kesalahan, dan kali ini tidak buruk, gumam Hong Ye. Tuan Mueller, semua manusia di lantai pertama dan kedua yin jahat dan jahat telah ditangkap. Adapun lantai 3, hantu yang dulunya dipenuhi dengan hantu menakutkan juga berkata kepada Mueller. Oke, Mueller juga tertawa, perasaan superioritas ini bagus. Adapun lantai 3, jumlah orang juga yang terkecil.
Yang paling penting adalah lantai 3 adalah tempat kaisar hantu kembar ada. Tetapi pada saat yang kritis, saya hanya tidak tahu di mana Xie Yin dan Ji Mei telah pergi. Mueller juga berkata dengan suara rendah. Jumlah obatnya cukup, jangan biarkan mereka pergi. Sampai kaisar hantu kembar membuka segel dan keluar, Anda akan diuntungkan. Mueller juga menghibur semua orang. Ya, hantu-hantu di sekitar Mueller juga setuju. Mueller memandang kerumunan muda di perbukitan, dan senyumnya sangat menakutkan. Ini adalah makanan terbaik bagi kaisar hantu kembar untuk menembus segel. Xiao Yan, apakah kamu di lantai 3? Kalau begitu biarkan kamu menari sebentar, lalu biarkan kaisar hantu kembar menjagamu secara pribadi. Mu Le juga tertawa. Batuk, besok, itu akan menjadi bulan yang mendung. Di lantai 3 hutan mayat Yin, roh hantu juga bersembunyi di tempat untuk pulih dari luka-lukanya. Jelas, dia diserang oleh Yukuan sebelumnya, dan lukanya tidak ringan. Aku tidak sabar, aku ingin masuk. Suara Yueru juga datang dari sumur hantu kota. Tunggu, seharusnya segera, aku bisa merasakannya. Mu Feng juga buru-buru menghibur. Saat percakapan antara Mu Feng dan Yueru baru saja berakhir, ketika keduanya melihat kecemerlangan naik ke langit di balik pintu segel, keduanya tahu bahwa Xiao Yan telah bertemu di pintu segel. Wajah Mu Feng sedikit berubah, lihatlah dua kecemerlangan ini, sinar hitam mengandung energi hantu yang sangat menakutkan, sedangkan sinar merah mengandung kekuatan pemurnian segel yang sangat besar, yang sangat kuat. Kuat, sepertinya Xiao Yan dalam bahaya. Petik 2. Aku akan masuk untuk menemuinya, jika sesuatu terjadi, kita bisa saling menjaga, kamu tetap di sini, aku pergi dulu. Setelah Mu Feng selesai berbicara, dia berbalik dan ingin berjalan menuju pintu yang disegel, pintu depan. Yueru juga tampaknya telah memperhatikan fluktuasi yang mengerikan ini, dan kemudian dengan tenang berkata, aku akan pergi juga, kamu di depan, aku di belakang, ayo pergi. Dengan tatapan tegas di wajah Qian yang cantik, Mu Feng berpikir apa katanya juga terhalang di mulutnya oleh ekspresi Yueru, dan dia tidak mengatakannya. Jadi Mu Feng tidak mengatakan apa-apa, menghela nafas, dan kemudian cahaya menyilaukan di tangannya menyala, dan itu adalah teknik yang sama seperti sebelumnya. Aneh, bagaimana kekuatan penyegelan pintu penyegelan ini tiba-tiba melemah begitu banyak. Mungkinkah itu disebabkan oleh cahaya barusan? Mu Feng juga menemukan sesuatu yang salah dan berkata, pergi. Saat celah muncul di pintu segel, Mu Feng juga berteriak keras. Keduanya berubah menjadi meteor dan mengikuti pintu tertutup ke bagian belakang pintu tertutup. Bum bum bum, ruang di dalam gerbang tertutup sudah penuh dengan air sungai hitam. Omong-omong, mereka berdua juga tidak beruntung, tepat setelah memasuki gerbang segel, mereka menemukan kolom air yang melonjak ke langit. Kekuatan kolom air sangat besar sehingga dalam hal ini, keduanya meledak sekaligus, dan Mu Feng tertutup air, dan mulutnya penuh dengan keluhan tanpa henti. Yueru melirik Mu Feng dengan acuh tak acuh, tubuhnya berhenti sedikit, dan saat berikutnya, dia bergegas ke pintu segel. Ketika Mu Feng melihatnya, dia tidak peduli untuk mengeluh, dan segera mengikuti. Segera, mereka berdua tidak menemukan hal-hal aneh, dan dengan mudah datang ke ruang di pintu segel, tetapi mereka masih di tepi ruang, dan mereka melihat Xiao Yan dari kejauhan melalui sungai. Hanya saja ketika Mu Feng melihat wanita berbaju putih di sebelah Xiao Yan, ada tatapan aneh di matanya yang sulit dideteksi. Napas wanita ini, Mu Feng juga berkata dengan terkejut. Mu Feng telah keluar selama bertahun-tahun melawan setan dan hantu, jadi dia tahu setan dan hantu yang terbaik. Menurut dugaan Mu Feng, energi hantu pada wanita berbaju putih tidak kurang dari seorang kaisar hantu. Itu adalah kaisar hantu. Kaisar hantu di dunia hantu sangat terbatas, tetapi kaisar hantu manapun memiliki kekuatan yang sebanding dengan kaisar pertempuran bintang 6 manusia. Dan yang paling penting di sini adalah tempat di mana hantu sangat kuat. Ini adalah medan perang utama para hantu. Begitu pertempuran dimulai, berkah hantu bukanlah masalah sepele. Ekspresi Mu Feng segera berubah menjadi ekspresi sengit dan dingin, menatap wanita berbaju putih dengan dingin. Setan dan monster, semua orang menangkap mereka dan membunuh mereka. Belum lagi hantu-hantu yang telah membunuh banyak orang. Yueru juga melihat wanita berpakaian putih, dan cahaya aneh melintas di matanya. Melihat Xiao Yan dengan beberapa kebingungan, cahaya biru tua muncul, dan seluruh ruang langsung berubah menjadi biru.
Pedang kayu di tubuh Mu Feng bergetar tanpa henti saat ini, terlihat sangat ketakutan. Seluruh tubuh Xiaoyan berkelebat dengan cahaya putih susu, sedikit menghalangi cahaya biru tua Mu Feng dari tubuhnya, menatap Mu Feng dan berkata dengan lembut, "Mu Feng, jangan bersemangat, meskipun gadis ini adalah jiwa, dia tidak melakukannya, atau mendengarkan penjelasan saya kepada Anda secara alami akan mengerti." Petik 2. Setelah berbicara, dia memberitahu keduanya bahwa wanita berbaju putih tidak bisa pergi dari sini, dan mengatakan bahwa wanita itu bukan iblis, yang membuat Mu Feng menarik pedang kayu. Melihat Xiaoyan baik-baik saja, Yueru jelas merasa lega. Mu Feng melirik Xiaoyan dan bertanya, "Xiaoyan, kami baru saja berada di luar dan melihat ada pilar cahaya dan air, apa yang terjadi?" Xiaoyan melihat ke belakang gerakan Yueru, baru saja terjadi. "Jangan datang ke sini, sungai ini sangat aneh." Xiaoyan hanya ingin mengatakan, tetapi dia terkejut menemukan bahwa gelombang kejut yang mengerikan langsung terpancar dari tablet giok. Dan saat gelombang kejut dari tablet giok penekan jiwa menghilang, itu langsung mendorong Mu Feng dan Yueru keluar dari tanah yang disegel. Bum bum bum. Setelah Mu Feng dan Yueru didorong keluar secara paksa, pintu segel juga tertutup rapat. Ini, Yueru tidak punya waktu untuk bertanya, tetapi ini terjadi. Ini pasti efek misterius dari tanah tersegel. Tanah tersegel memiliki batas jumlah orang. Begitu jumlah orang melebihi batas, mereka akan diusir secara paksa. Kenapa aku lupa? Mu Feng juga menggelengkan kepalanya. Yueru juga tidak berbicara, karena Xiaoyan baik-baik saja, maka dia merasa lega. Segera duduk dengan Mu Feng bersila dan dengan hati-hati mengatur napas di tubuhnya. Ini, Xiaoyan juga bingung dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. "Kamu tidak perlu tertekan, ini adalah kekuatan tablet penekan jiwa." Jiwon tablet juga berkata sambil tersenyum. Tablet penekan jiwa ini tidak memungkinkan begitu banyak orang memasuki tanah tertutup ini, jadi hanya ada pemandangan itu, tetapi Anda tidak perlu khawatir, kekuatan itu baru saja mengusir mereka, dan tidak ada masalah besar. Monumen jiwa dikatakan. Ya, mendengar itu, Xiaoyan juga mengangguk. Bagaimanapun, hal semacam ini terkait dengan rahasia besar Zen Soul Stele. Semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Sebenarnya, apa yang kamu inginkan ada di tablet giok ini, bisakah kamu menemukannya? Tablet Jiwon juga tertawa. Mendengar ini, Xiaoyan tidak banyak bicara, dia berjalan ke tablet giok yang tingginya sedikit 1 meter dan melihatnya dengan tenang. Xiaoyan berkata dengan lembut, "Tablet giok penekan jiwa ini sangat aneh. Tampaknya itu dapat mengunci semua kekuatan jiwa, sehingga tidak bisa pergi dari sini." Waktu berlalu, dan saat Xiaoyan terus menyelidiki, dia juga menemukan beberapa hal lain. Ada sesuatu yang tersembunyi di tablet giok penekan jiwa ini, benda itu dapat memainkan peran penekan jiwa dan mengunci jiwa, jadi itu sebabnya wanita berbaju putih ini tidak bisa pergi dari sini. Petik 2, Xiaoyan juga bergumam. Mungkinkah harta yang dibicarakan oleh senior Nine Soul Stele dan Xiao Yue adalah ini? Petik 2, Xiaoyan juga bergumam. Mengikuti suara Xiaoyan, penguasa kuno api abadi di belakangnya juga gemetar. "Xiaoyan, harta yang kamu cari, ada di tablet giok yang menekan jiwa ini." Long Yi berteriak kaget. Mendengar ini, Xiaoyan menatap tablet giok di depannya, pupilnya yang coklat tua menyusut dengan kencang. Karena ada nafas yang sangat kuat yang berasal dari tablet giok penekan jiwa, sepertinya itu adalah kekuatan yang bisa melahap segalanya. "Mendekatlah, seharusnya tidak ada masalah denganku dan monumen 9 jiwa." Tubuh jiwa Raja Naga Emas juga berada di atas kepala Xiaoyan, lalu dia berkata perlahan. "Ya," Xiaoyan menjawab dengan lembut, dan kemudian memulai jue pembakaran. Api putih susu langsung menyelimuti tubuhnya. Jika ada perubahan, lebih baik untuk mengatasinya sesegera mungkin. Xiaoyan berjalan perlahan, mengitari tablet giok penekan jiwa beberapa kali, lalu menghentikan tubuhnya dan perlahan mendekati tablet giok penekan jiwa. Menurut pengamatan Xiaoyan, pinggiran luar tablet giok penekan jiwa ini seharusnya menjadi tablet batu sekarang. Fungsi tablet batu adalah untuk menutupi tablet giok penekan jiwa, tetapi jangan berpikir bahwa tablet penekan jiwa ini tablet giok hanya setinggi 1 meter, tetapi tidak boleh diremehkan. Aku melihat tangan kanan Xiaoyan tiba-tiba terulur ke depan, dan nyala api 23 warna langsung muncul di ujung telapak tangannya. Segera, tangan kanan Xiaoyan perlahan mendekati tablet giok penekan jiwa,
sekitar 1 kaki jauhnya, cahaya berwarna giok memblokir serangan Xiaoyan. Xiaoyan sama sekali tidak terkejut dengan ini. Bagaimanapun, ini adalah tablet giok untuk meremajakan jiwa. Ini adalah tingkat yang sama dengan Kaisar Hantu Kembar, dan kekuatannya tidak dapat diremehkan. Saya melihat tablet giok penekan jiwa di depan Xiaoyan. Monumen itu menjaganya, dan pada saat yang sama, itu juga memblokir tangan kanan Xiaoyan, dan keduanya menemui jalan buntu. Melihat ini, Xiaoyan tidak bergeming sedikit pun, matanya perih, napasnya meledak dalam sekejap, api 23 warna di tangan kanannya tiba-tiba meledak, dan tubuhnya tiba-tiba maju selangkah, memaksa topeng belakang berwarna giok. Dan cahaya berwarna giok itu menghilang begitu saja, dan cahaya kuat yang sama segera meletus, memukul mundur Xiaoyan lagi. Oh! Xiaoyan juga menarik tangannya dan berkata dengan curiga. Raja Naga Emas di atas kepala Xiaoyan juga ada di matanya, menunjukkan sedikit kengerian. Aku tidak menyangka cahaya giok ini begitu misterius. Semakin kuat saat kuat, dan semakin lemah saat lemah. Ini benar-benar aneh, Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Setelah itu, dia sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu secara intens dengan prasasti 9 jiwa di sampingnya, tetapi Xiaoyan tidak punya waktu untuk mendengarkan saat ini. Di depan tablet giok penekan jiwa, Xiaoyan jelas tidak berdaya karena cahaya pelindung berwarna giok bei yang tiba-tiba. Sial, bahan apa ini terbuat dari? Dia jelas tidak berdaya. Dengan seluruh kekuatannya, mereka semua menyerang cahaya berwarna giok di permukaan tablet giok penekan jiwa, tapi tanpa kecuali, mereka semua diselesaikan dengan cahaya berwarna giok. Tapi Xiaoyan bisa dengan jelas merasakan bahwa kota ini hal-hal di tablet giok jiwa jelas merupakan hal yang baik, tetapi jika Anda tidak menyentuh cahaya berwarna giok ini, daging di mulut Anda akan hilang. Long Yi, apakah kamu tahu apa ini? Xiaoyan juga bergumam dan melepaskan penguasa kuno api abadi di belakangnya, dan berkata kepada Long Yi di dalamnya. Benda ini, sepertinya larangan. Long Yi sampai pada kesimpulan setelah melihatnya dengan cermat. Petik 2 petik 2. Xiaoyan juga memutar matanya tanpa daya, tepat setelah dia akan menyingkirkan penguasa kuno Yi Huo Heng, tiba-tiba ada suara dari Long Yi. Benda ini agak seperti prajurit jahat di dunia hantu. Long Yi tiba-tiba menatap tablet giok di depannya. Meskipun cahaya berwarna giok pada tablet giok penekan jiwa sangat kuat, dan Xiaoyan dapat merasakannya, kekuatan tablet giok ini cukup terang dan adil. Adapun kekuatan misterius di pusat jiwa menekan tablet giok, maka ini sama menakutkan dan menakutkannya dengan Kaisar Hantu Kembar pada wanita berbaju putih. Atau bahkan, lebih menakutkan daripada energi hantu pada wanita berbaju putih. Prajurit jahat, Xiaoyan juga terkejut, jelas ini pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Hehehe, yang disebut tentara jahat adalah beberapa senjata magis di alam hantu. Seperti yang kita semua tahu, dunia 1000 besar dapat dibagi menjadi 7 alam. Anda harus tahu ini. Di setiap alam, adalah beberapa senjata yang sangat kuat. Itu hanya nama yang berbeda di setiap dunia. Petik 2. Hanya saja di dunia hantu, tentara jahat digunakan oleh banyak hantu kuat dan telah ternoda dengan darah yang tak terhitung jumlahnya, jadi nama tentara jahat juga itu berasal dari ini. Long Yi juga cukup bangga, jelas orang biasa tidak akan mengetahui hal-hal ini. Tetapi Long Yi juga berpikir bahwa dia adalah pria yang kuat di tahun-tahun awalnya dan berjalan di 7 alam, jadi dia juga memiliki beberapa pengetahuan tentang hal-hal ini. Kata-kata prajurit jahat, Xiaoyan juga berpikir sedikit. Aku melihat cahaya berwarna giok di depanku. Alasan mengapa kamu tidak bisa memecahkannya adalah karena kamu tidak cukup kuat. Long Yi juga berusaha menyelamatkan. Kekuatan, Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Pikiran menakutkan juga datang dari benak Xiaoyan. Kekuatan jiwa, kekuatan mental. Jika dua kekuatan yang sama sekali berbeda digabungkan bersama, maka kekuatan yang menakutkan dapat meletus dalam waktu singkat. Xiaoyan juga berpikir dengan panas. Tidak heran Xiaoyan berpikir begitu, bagaimanapun, ini adalah area inti kota hantu, dan semangat juang biasa seperti iga ayam di sini. Hanya kekuatan jiwa besar atau kekuatan spiritual yang dapat membuat kemajuan terobosan di sini. Bagaimanapun, Xiaoyan bukanlah orang yang ragu-ragu, dia baru saja selesai berbicara, tetapi dia juga siap. Perlahan-lahan mengulurkan tangan kiri dan kanannya, dan kemudian menutup matanya, mencoba memobilisasi jiwa kekuatan besar di ranah jiwa di tubuhnya dan satu di Ni Gongwan, kekuatan mental.
Kekuatan jiwa berkumpul di tangan kanan, kekuatan spiritual berkumpul di tangan kiri. Melihat dua kekuatan menakutkan di tangannya, Xiao Yan juga tertawa. Bum bum bum. Lalu Xiao Yan tidak ragu-ragu, meletakkan miliknya tangan bersama-sama. Kedua kekuatan pergi menuju cahaya berwarna giok di depan mereka. Awalnya, Xiao Yan ingin menggabungkan dua kekuatan menjadi satu, tetapi pada saat itu, kekuatannya akan melonjak beberapa level. Tetapi Xiao Yan terkejut menemukan bahwa kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual yang sangat besar ini tidak dapat diintegrasikan. Kekuatan keduanya seolah-olah mereka tidak berada di dimensi yang sama, tetapi mereka akan melewati udara tipis. Itu tidak bisa terjalin, apalagi terintegrasi. Tapi saat ini, Xiao Yan juga mengerti bahwa waktu hampir habis. Begitu energi hantu pada wanita berbaju putih di depannya benar-benar tertutup, itu akan menjadi waktu ketika kaisar hantu kembar akan datang. Jadi dia tidak peduli tentang hal lain, dia menyatukan tangannya, dan dua untaian kekuatan terjalin erat dengan cahaya berwarna giok dari tablet giok yang menekan jiwa. Bang bang bang. Dengan serangan dua kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual Xiao Yan yang tidak berwarna dan transparan, cahaya berwarna giok yang tidak dapat dipecahkan perlahan-lahan tampak meleleh. Sungguh, Xiao Yan juga bersemangat. Menyaksikan cahaya berwarna giok di depan Anda perlahan meleleh, juga merupakan transmisi peningkatan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual. Akhirnya, pancaran warna giok perlahan memudar di bawah serangan terus-menerus dari kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual Xiao Yan. Dengan hilangnya cahaya berwarna giok, tablet giok penekan jiwa itu benar-benar terbuka di depan Xiao Yan. Xiao Yan bisa merasakan aura yang sangat murni dan agak menakutkan dari tablet giok, yang jelas sangat tidak masuk akal. Setelah cahaya berwarna giok menghilang, Xiao Yan melihat bahwa di sekitar tablet giok, pola aneh yang tak terhitung jumlahnya melintas di udara, dan banyak simbol mantra terus muncul di sekitar Xiao Yan. Semua mantra ini memiliki efek yang sangat menakutkan. Kekuatan murni. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.